Guys, ketemu lagi dengan aku Uli di channel YouTubeku Uli Official. Guys, hari ini kita sharing-sharing yuk tentang 3 orang pemuda yang keren abis. Keren abis dalam perawakan, kepintaran, dan juga terutama adalah iman dan kasih mereka kepada Tuhan. Kita bisa mencontoh dan mengambil pelajaran dari hidup ketiga anak muda ini. Guys, anak muda ini adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka adalah suku bangsa Yehuda, guys, yang ditawan dan dibawa ke kerajaan Babel pada waktu itu. Pada waktu itu Raja Nebukadnezar menyuruh mencari pemuda-pemuda yang cakap dalam berbagai hal untuk dididik tentang kerajaan Babel dan akan dipekerjakan. Dan 3 orang ini termasuk di dalamnya. 3 orang ini juga bukan dari orang sembarangan ya guys. Mereka adalah dari suku-suku bangsawan dan juga keturunan raja-raja. Nah guys, aku percaya ketika mereka ada di Yehuda, di dalam keluarga mereka sudah dididik, dibesarkan untuk mengasihi Tuhan, mengenal Tuhan dengan baik dan benar, sehingga itu terus terbawa di dalam kehidupan mereka. Kenapa aku bisa membahas ini guys? Karena inilah yang akan menjadi inti bagaimana kelak nanti mereka sungguh-sungguh mempercayakan dan menyerahkan hidup mereka di dalam kehendak Tuhan walau apapun yang terjadi. Nah guys, di Babel aku bilang mereka ini dicuci otaknya. Kenapa aku bisa bilang gitu? Karena mereka diajari semua cara hidup orang Babel, dikasih makanan juga orang Babel ya guys. Terus diajar bahasa Kasdim dan ilmu-ilmu Babel. Dan yang paling kelihatan lagi, nama-nama mereka juga dirubah menjadi nama-nama Babel. Yang tadinya mereka bukan bernama Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah guys, tetapi di dalam segala hal ini guys, walaupun mereka dididik seperti itu selama 3 tahun, lingkungan Babel tidak masuk ke dalam hati dan pikiran mereka. Tetapi apa yang diajarkan di Yehuda tentang takut akan Tuhan, tentang mengasihi Tuhan dan mempercayai Tuhan dengan sepenuh hati, itu yang tetap ada di dalam hati dan pikiran ketiga orang pemuda ini. Luar biasa kan guys ya? Nah guys, ini juga yang aku mau bawa kita kepada perenungan, di mana di dalam satu peristiwa iman ketiga orang pemuda ini diuji oleh Tuhan. Dan Tuhan tidak membiarkan mereka keluar dari ujian itu. Dalam artian Tuhan tetap mengizinkan ujian itu kepada ketiga orang pemuda ini. Guys, pada waktu itu Raja Nebukadnezar sudah menjadi raja yang sangat besar. Dia sudah banyak menjajah suku-suku bangsa ya guys, dan oleh karena kemasyurannya itu akhirnya Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang sangat tinggi guys. Dan setelah jadi patung itu ditaruh di dataran Dura dan dia mengundang seluruh kerajaan Yehuda, baik pejabat-pejabat tingginya untuk mengadakan upacara di dataran itu ya guys. Juga seluruh suku-suku bangsa yang ada di dalam jajahannya juga harus tunduk menyembah kepada patung emas ini. Jadi ketika tanda diberi, yaitu bunyi serdam, gambus, dan kecapi ditiupkan guys, dimainkan, mereka harus tunduk menyembah kepada patung emas Raja Nebukadnezar. Nah guys, timbul nih kasakusuk ketika mereka sudah menyembah patung itu dan mereka melaporkan kepada raja. Raja, ada loh 3 orang di kerajaan ini yang tidak menyembah patung buatan raja. Dan orang-orang itu adalah orang-orang Yehuda yang kita tawan. Wah, terus raja bilang ini, bawa mereka kemari. Nah guys, Sadrak, Mesak, dan Abednego dibawa ke hadapan Raja Nebukadnezar. Dan raja memberikan kesempatan kedua untuk Sadrak dan Mesak juga Abednego ya guys. Ketika mendengar bunyi-bunyian gambus, serdam, dan kecapi itu, mereka harus menyembah kepada patung raja. Guys, disinilah iman dari ketiga anak muda ini sangat terlihat kuat guys. Mereka mengatakan, ya raja, perlu raja ketahui, biarpun kalau kami mati karena tidak menyembah patung raja, biarlah itu terjadi. Dan kalaupun apapun yang terjadi, kami tetap tidak akan menyembah patung raja. Kami tetap menyembah kepada Tuhan yang kami sembah. Wah guys, ketika raja mendengar itu, tentu raja marah berat ya guys. Wah, di dalam amarahnya itu dia bilang gini, panaskan dapur perapian 7 kali lipat daripada biasanya. Wah guys, bayangin yang biasa aja sudah panas, apalagi yang dibuat 7 kali lipat. Nah akhirnya ketiga pemuda ini diikat. Guys, saking panasnya dapur perapian ini guys, bahkan yang mengangkatnya itu guys,
sampai mati kepanggang panasnya ini guys. Dan akhirnya ketiga pemuda ini jatuh ke dalam perapian. Guys, disinilah Allah membuat suatu perbedaan yang luar biasa ketika anak-anaknya menaruh kehidupan dan imannya sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan tidak menghindarkan ujian itu ya guys ya. Tuhan tidak melepaskan mereka, tetapi Tuhan tetap membawa mereka pada lembah kekelaman itu, tetapi Dia tetap ada di sana dan Dia tetap menyertai ketiga pemuda yang sungguh-sungguh mengasihi Dia ini. Guys, ketika raja melihat bahwa ketiga pemuda ini tidak terbakar dan mereka ada di dalam itu berjalan lalu lalang, dan raja melihat 4 orang di dalam dapur perapian itu, dan rupa yang keempat itu adalah dibilang seperti anak Allah ya guys. Nah itu adalah malaikat Tuhan. Nah guys, akhirnya raja menyuruh ketiga pemuda ini untuk keluar dan mengatakan, Sadrak, Mesak, dan Abednego, sekarang aku tahu bahwa Tuhan yang kalian sembah adalah Tuhan yang benar. Dan aku memberi perintah kepada siapapun suku bangsa dan orang-orang di wilayah kerajaan Babel yang menghina Tuhannya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan. Dalam artian mereka akan dibinasakan ya guys, kalau berani sampai menghina Tuhan yang disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Wah guys, ini luar biasa banget ya guys ya. Bukan suatu iman yang mudah, tetapi mereka tetap ada di dalam iman itu, walau apapun yang menjadi menjadi balasan dari iman itu ya guys. Mereka tetap diizinkan Tuhan untuk tetap dibuang ke dalam dapur api, dan Tuhan tetap menyertai, dan bahkan terjadi mukjizat bahwa semua orang melihat kesaksian ini dan semua orang mempermuliakan Tuhan, termasuk Raja Nebukadnezar. Nah guys, yang menjadi sharing kita pada siang hari ini guys, apakah kita sebagai orang percaya yang mengaku diri kita anak Tuhan, sudah percaya, sudah tahu Tuhan, dan sudah diselamatkan, tetapi apakah kita sungguh-sungguh guys menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan? Dan ketika apapun terjadi kepada kita, kita tetap setia, kita tetap bisa mengatakan, walau apapun yang terjadi, aku akan tetap menyembah Tuhan. Aku akan tetap setia kepada Tuhan. Aku akan terus mengasihi Tuhan. Guys, mari guys, di zaman-zaman seperti saat ini, pandemi ini ya guys ya, sangat dibutuhkan iman percaya yang sangat kuat kepada Tuhan. Dan di masa-masa ini anak-anak Tuhan sedang menjadi sorotan. Apakah benar Tuhan yang kita sembah guys bisa menyelamatkan kita, bisa meluputkan kita, walaupun di dalam masa-masa ini ada juga yang Tuhan izinkan terjadi, anggota keluarga kita berpulang kepada Tuhan karena COVID ini. Itu bukan menjadi suatu halangan kita untuk tetap mengasihi Tuhan, untuk tetap setia dan percaya kepada Tuhan, dan menunjukkan iman kita kepada semua orang bahwa tetap apapun yang terjadi, saya tetap mengasihi Tuhan, saya tetap setia kepada Tuhan, saya tetap menyerahkan sepenuh kehidupan saya kepada Tuhan. Oke guys, ini menjadi perundungan kita, dan mari kita ikuti iman Sadrak, Mesak, dan Abednego, dan semuanya itu akan sangat menyenangkan hati Tuhan, dan perlindungan Tuhan akan terus ada dalam hidup kita, keluarga kita, dan keluarga besar kita, bahkan kepada bangsa dan negara kita. Oke guys, sampai di sini dulu dengan aku Uli di channel YouTubeku Uli Official. Bersama hal-hal kecil di sekitar kita bisa merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. See you guys, Jesus bless you.